Bapak izin ya, silakan diambil HP sampean. Ya nggak banyak pertanyaan nanti ketika sudah pulang ke Medan. Ini sudah langsung bertemu dengan saya, ya. Bertemu dengan siapa namanya saya? Tetap kenal. Muhammad Samsul Arifin. Alhamdulillah hafal. Oh, berarti sudah sering nonton ya? Master. Masya Allah. Wahyu Puit. Oke, kapas seperti ini, namanya kapas gulungan ya. Ini yang disebut kapas gulungan. Ini silakan dibagi dua. Dibagi dua seperti ini. Bagi seperti ini. Bagi seperti ini ya. Dibagi. Tas. Ya. Begitu sudah jelas terbagi dua. Untuk menerapi Pak Kalikan ini beda metode, beda cara. Satu, karena beliau sudah lama kena penyakit ini dan sudah mungkin dianggap sudah parah ya, sudah sering pusing dan sering sakit ulu hati akibat dari mah dan asam lambung. Sudah bukan mah lagi tapi sudah asam lambung. Mundur sedikit Pak Kalikan? Ya. Ya. Jadi sudah masuk ke asam lambung. Tegap sedikit begini. Ya. Jadi ini Pak Kalikan sering merasa nyeri sini. Ini naik sini, sering sakit kan? Itu yang disebut sudah asam lambung. Bukan lagi mah. Kalau mah hanya perih di sini. Mah. Nah, ini kan sudah keras. Keras. Jadi yang sudah keras macam ini Ibu, wajib sering dikompres. Ini agak turun sedikit. Ini ya, ini. Nah, turun. Agak tegak ini. Nah, ini yang sudah keras ini. Keras itu karena banyak gas dan cairan di sini. Lakukan terapi kompres semacam ini. Ini sudah beda. Beda ya. Jadi ini disiram dengan ramuan Pak Kalikan. Setelah itu tempelkan. Tak. Itu sudah tempelkan sini. Dan sering sesak di sini, sering sakit nyeri pas di ulu hati. Itu karena asam lambungnya. Sering merasa nyeri di sini enggak? Enggak ya. Berarti belum naik sampai ke jantung. Nah, ini tekniknya Bu, caranya Pak Kalikan. Setelah itu baru di apa namanya? Plastik. Ini Pak. Plastik. Plastik. Nah begini. Ya. Semacam itu ya, begitu caranya. Ini lakukan seperti ini setiap mau tidur Ibu. Setiap mau tidur lakukan seperti ini. Ini nanti yang keras perut ini jadi lembut, jadi lembek, jadi apa ya, lunak lembut ini, tak keras lagi. Ini kan keras yang sebelah kanan. Biasanya seperti ini. BAB-nya tidak sempurna, kadang kecil, kadang besar, kadang lembek, kadang keras, begitu kan? Ini biasanya kalau tidur sama Ibu pagi-pagi suka ngentut jadinya, ininya buang angin di sini, sama sini sering sakit, sama sering pusing, betul? Nah, untuk kalau asam sudah naik, biasa terjadi pusing. Nah, kalau sudah terjadi pusing, baru Ibu lakukan di sini yang di telinga tadi Bu. Paham Bu? Ya. Ini wajib supaya juga pusing-pusing bisa hilang. Basah ini, basah banget, masuk di telinga. Benar. Setelah itu baru Ibu lakukan
caranya tidak sulit, ini agak ini. Nah, ini. Nah. Kan pusing kalau ini sudah naik, asamnya kan pusing ini. Supaya tidak pusing naik ke atas. Dan ini ubun-ubun otak besar sama otak kecil dikasih ubun juga. Kalau udah kumat Pak, sakit kepala yang. Nah ini kalau begini tak sakit lagi. Paling kepala yang itu yang sakit. Tuh, iya Pak, terlihat? Betul? Oh iya. Ambil ini. Nggak semisal ya Pak. Hah? Nggak semisal ya. Iya, itu pandai bahasa Jawa. Langsung besar. Sesudah gini, baru tutup Bu. Beli kayak gini nanti. Kan Ibu biasa pakai Pak untuk ambil itu. Iya. Nah, wajib nih Pak, yang datang dulu. Wajib ini. Ini diwajibkan begini. Oh sorry. Nah, ini wajib. Sudah begini. Ini tak ada pusing nanti macam ini, tak ada. Kepala masih enak, betul nggak? Enak. Setelah itu Ibu tarikan. Ini kan ada Bapak ada lipomanya. Coba sama ngomong sini. Ini namanya lipoma. Ini boleh sedikit kasih macam ini boleh. Jadi Bapak juga, ini untuk pengetahuan Bapak yang di Banten juga, sama Singapura. Macam ini, pegang. Ini namanya lipoma. Kasih lipomanya. Nah, macam ini. Ini insya Allah hilang. Tak percaya, Ibu dekatin lagi. Yuk, dekatin lagi Bu. Yuk, dekat semuanya. Sampai mau dekat ya. Seberapa besarnya? Nanti kalau udah hilang Bu, Ibu video lagi. Biar digabung sama ini. Iya. Nih, ini hilang. Nah, tak ada nanti. Paling bisa nanti 2 minggu atau 3 minggu hilang. Sirna ini hilang. Ya, kita kan? Itu sempat diambil sekali Pak. Hah? Nggak sempat diangkat sekali. Ah, tak usah angkat lagi. Macam ini aja terus Bu ya. Tuh. Setelah itu tetap ditutup dengan plastik Ibu ini. Ini tetap ditutup Bu. Nah. Macam ini sudah tutupnya Bu. Kan tertutup Bu. Iya. Paham Bu ya? Oke Bu? Iya Pak. Nah, kita cara lagi. Ini pun sama. Ini juga sudah kan? Kalau nanti timbul sesak, ini memang sering begini Pak Frida. Kalau pas naik, begini, sampai terus ya. Ya, jadi begini. Nah, kalau sering naik, asam lagi naik begini, terus 3 menit begini. Setelah 3 menit sini 3 menit. Sini pun 3 menit. Terus sini. Sudah selesai. Tidak akan pusing lagi. Paham? Jadi itu cara menerapi atau mengatasi atau menyembuhkan penyakit emah dan asam lambung yang sudah naik ke kepala, naik ke permukaan. Asam itu ada 2, bentuknya gas sama cairan. Bagaimana kok bisa cairan Pak Levin? Ya mari kita lihat. Asam itu bentuknya gas dan cairan. Asam itu bentuknya gas dan cairan asam. Cara mengetahui kalau itu gas, kalau sudah dikirimkan biasanya sering ngentut kan. Ngentut kan? Nah, itu gas. Yang kedua cairan. Kalau ngentut kan kadang orang langsung begini, tapi cairan memang langsung kelihatan. Diminum, Pak. Sorry. Ya, minum. Ya, setelah minum, ditelan di sini, hirup hidung. Panjang, dulu ya. Ya, hirup. Buang. 1 sampai 10 kali terus. 2 terus. 3 terus. 4 terus.
5, terus 6, terus 7, terus 8, terus 9, terus 10. Sekarang nggak Pak Tarikan? Enak kan? Nah itu Pak Tarikan. Setelah itu bagaimana cara mengeluarkan cairan asalnya yang nyambung? Ini disimpan di bawah lidah, Ibu tarikan. Ya, lidah teguk ke atas. Betul. Tutup. Nah, ini didiamkan selama 25 menit. Ingat, 25 menit. Setelah 25 menit dimuntahkan. Tas. Muntah, dilap lagi pakai tisu. Pasang lagi. Tas, tunggu 25 menit lagi. Muntahkan lagi. Setelah muntah, dilap lagi pakai tisu. Pasang lagi yang ketiga. Sudah cukup pagi hari. Kapan lagi? Tunggu sore hari. Kita kan nyapu rumah pagi sama sore, biar rumah itu bersih. Ya kan? Nyapu rumah kan dikeluarkan, bukan dimasukkan sampah. Keluar. Bersama menyapu badan, menyapu penyakit dari badan, dikeluarkan. Bukan dimasukkan, dikeluarkan. Ya kalau selama ini yang sampai minum, terus itu kemana? Larinya penyakit, cairannya. Kan mulak-mulak aja dalam. Karena tidak keluar, tidak melakukan gurah, ini digurah. Paham? Oke? Jadi Ibu tarikan begini saja caranya. Lakukan seperti ini setiap pagi atau siang atau sore atau malam, sehari 2 kali. Paham? Sehari 2 kali. Kalau kurang sehari 3 kali boleh. Kalau ingin mempertahankan keperkasaan, ini ya, ini aja. Ini Pak tarikan. Kalau ingin mempertahankan keperkasaan, ini diurut ke atas, ya ke atas. Dan sini ke sana, ke atas. Ini pun sama ke atas. Ini pun sering kompres. Sama pantat. Sudah tuh, macam kita masih zaman SMP lagi, kelas 3. Kuat perkasa. Coba Pak Tarikan lihat saya gimana. Iya, kan kokoh masih saya nih. Itu. Karena itu saya terapi terus, ya. Oke, Pak Tarikan, ini cara teknik atau metode terapi atau penyembuhan MAH, asam lambung, migrain, vertigo, darah tinggi atau GERD. Ya, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk semua orang dan bermanfaat khususnya untuk Pak Tarikan. Jadi Pak Tarikan bisa sehat, bisa sembuh, bisa awet muda. Ya, itu ya Pak Tarikannya. Terima kasih, matur nuwun, sukses selalu. Oh, yang apa asam lambung atau mungkin Sama dengan itu seperti asam lambung. Atau penyakit lainnya jantung gitu Pak. Jantung. Iya. Atau ginjal. Ginjal ya. Atau Lalu penyakit dalam ya. Penyakit dalam gitu. Oke. Semua penyakit dalam tetap melakukan terapi dari luar juga. Oke, tetap dimulai dari yang di telinga tadi. Tetap, walaupun penyakit dalam, mau sakit jantung, sakit lever, sakit paru-paru, sakit ginjal, sakit limpa, sakit gangguan pencernaan, sakit gula, tetap saja ini tetap yang namanya telinga. Ini nggak boleh dilupakan ya Pak ya, yang dari Banten ini tetap di telinga dipasang supaya tidak ada bisikan setan. Kan? Iya kan? Tidak ada bisikan lagi. Jangan percaya sama Lipin. Jangan percaya sama Lipin. Kan gitu bisikannya. Kamu jauh-jauh dari Singapura, jangan percaya sama Lipin. Bisikan pertama Buddha itu Pak. Iya. Maka saya tutup dulu ini. Biar tak ada bisikan ini kan. Tutuplah sini. Sudah aman sudah. Tak ada bisikan sudah. Aman. Setelah ditutup telinga, dia sudah netral menjadi fokus ke banyak murid. Oke. Manfaat
daripada ditutup telinga, Bapak semacam Tarikan. Pak tarikan, itu apa macam mana Pak Arifin kok dikasih kapas? Satu, dapat menyembuhkan telinga berdenging, berdenging. Dua, dapat menyembuhkan gangguan pendengaran. Istrinya panggil bapak sini pak, tak dengar, tak dengar. Ini, ya, gangguan pendengaran pun bisa sembuh. Ketiga, dapat menyembuhkan sakit pundak akibat dari kolesterol yang tinggi. Tak usah dipijit-pijit, macam ini, tak usah. Cukup begini sudah sembuh. Selanjutnya yang dapat menyembuhkan migrain, vertigo, darah tinggi, sering pusing, GERD, sembuh. Selanjutnya dapat menyembuhkan gangguan mata. Ini saja kalau mau jujur. Ini kalau ditambah ini, kalau kurang basah tambah, kurang basah tambah. Nah ini, kalau kurang basah tambahin di atas. Ini saja. Saya belum menerapi ini ya. Kalau mau jujur ya, nyampe enggak ke mata ini. Dirasa. Ini, Anda. Ayo jujur. Coba. Lumayan, lebih terang. Ayo, nyampe ke mata. Iya. Coba. Baru begini saja Bapak yang dari Singapura Ya. sudah tembus ke mata. Ini pun tembus ke otak. Di mana sering pening, sering pusing. Kalau mau selain mabuk kendaraan, lakukan seperti ini Pak Tarika. Ya, asalkan bukan mabuk judi ya, mabuk di kendaraan. Lakukan macam ini. Oke ya. Setelah macam ini, baru mulai diukur. Nah ini sudah mulai ini sudah. Ini yang sebenarnya sudah. Macam ini aja, tidak masalah. Kenapa? Ini beda dengan pijit. Saya tidak pijit. Masa gini pijit? Kan pijit kan macam ini. Saya tidak pijit. Cuma rawan biar masuk ke pori-pori. Kosong ya. Kosong. Saya ambil lagi. Makanya. Kalau wanita bagaimana? Wanita asal kita pakai ini tak masalah. Asalkan jangan ini. Boleh, bisa pakai itu nanti. Pakai yang ini. Ya. Ini kan itu. Yang kecil ya? Hah? Yang kecil. Iya. Ini nanti dipakai. Ada kok yang besar. Nah setelah ini dibantu. Ini bantu supaya ramuannya itu supaya menyerap masuk ke pori-pori. Manfaatnya ini untuk menyembuhkan pusing. Orang pusing kan banyak, bisa orang pusing banyak hutang, pusing mikir suami selingkuh, pusing mikir masalah. Orang pusing juga karena memang ada asam lambung, Kurang belajar. kurang jajan. Mungkin Pak Tarikan jarang memberikan belanja kepada si istri, mungkin pusing istri. Ya Bu ya? Iya. Nah, setelah macam ini Bapak, baru ditutup ini juga. Nah, tutup. Nggak usah banyak-banyak. Tutup sampai ke telinga ini. Terus selesai. Baru ini selesainya. Berarti telinga sudah, kepala sudah. Kepala ubun-ubun jangan lupa sama otak kecil. Otak besar, otak kecil. Paham? Otak besar, otak kecil. Ini dapat kesembuhannya, proses kesembuhannya sudah 25%. Ini 25% sudah penyembuhan seperti ini, tanpa yang lain. Ini belum yang lain. Ditambah nanti belakang misalnya, agak dulu. Nah ini Bapak ini, coba masuk namanya, masuk. Nah, misalkan bangun pelan-pelan ke sini, lihat ini, bangun pelan-pelan hatinya. Pelan-pelan sini, nih kita tunjukkan. Ini lihat, tenang saja. Nih sini, lihat tuh. Ini namanya kulit yang tidak sehat. Ini lihat kulitnya. Ini kulit tidak sehat. Soalnya kulitnya tidak sehat itu. Nah ini loh. Ini semacam jerawat atau apa? Tapi kalau saya tadi sehat Pak ya. Nah, sehat sampai Saya kan banyak di itu, kawul itu Pak. kamu loh. Kalau kawul pembakaran. Pembakaran. Nah, macam ini sudah. Kulit tidak sehat. Oke, Bapak kembali lagi. Yang penting tahu dulu.
serbuk gergaji. Oh itu. Babat Iqbal terus aja di situ. Terus tutup. Ini ya. Pak tadi kan sama Pak, sama. Oke. Ditutup. Sama nggak di sini dikit, kedap sana dikit, kedap sana. Biar ketahuan. Lalu ditutup. Paham? Supaya ini nanti hilang nanti. Ya. Yang ini nanti akan hilang kalau orang putih. Paham? Balik jalan lagi. Tetap sekarang. Lalu kita pilih lagi. Ya, tetap. Setelah itu tetap juga ditutup dengan plastik. Ini wajib. Nah, tadi kan pertanyaannya bagaimana seumum punya penyakit dalam. Ini misalnya ada emas atau lambung. Ini nanti kalau rutin seperti ini disembuh dengan sendirinya. Jantung, bronkitis kronis, flek paru-paru, asma, emah, asam lambung, limpa, prostat, gangguan pencernaan, ginjal, nanti kalau rutin sembuh. Paham? Lakukan seperti ini ya, Bapak ya. Termasuk Pak tadi kan rutin seperti ini. Kalau rutin Pak tadi kan, manfaat lain apa? Tegak apa? Manfaat lain daripada sering operasi ini Pak tadi kan. Ini bahayanya, misalnya tongkatnya tidur, kalau sering begini, ini tongkat jadi naik. Maaf ya. Ya, Pak tadi kan ya. Ini jadi gini, tegak. Bahkan bisa begini. Paham? Kenapa masalahnya? Karena kalau saya dulu pernah belajar yoga, di atas dubur, di atas lubang dubur, di bawah lubang maluan itu ada namanya kundalini sakti. Nah, itu nanti Pak tadi kan naik, Pak tadi kan. Sampean gitu nanti siap-siap bilang ibu, Bu, siap-siap kita Bu. Kita berperang Bu. Tempur. Tempur Bu melawan Belanda. Canda bro, canda. Iya. Ayo tadi kata apa ya? Pak tadi kan? Terus mana lagi yang perlu kalau masalah kejantanan? Ini dioles, tapi ini kan nggak bisa dibuka. Ini dioleskan. Setelah dioles, sama tutup dengan plastik ini. Ini Pak tadi kan? Karena di sini, maaf ya, perkumpulannya air mani di sini. Makanya orang kalau sudah kehabisan, mesti di sini sudah habis Pak tadi kan, kempes, sudah bolong-bolong berlubang. Maka di sini kalau mau bangkit lagi, gairah, ini sapu, kemudian tutup pun plastik mencapai plastik. Ya, tapi plastik pakai ini Pak tadi kan. Iya. Paham? Kanan kiri. Jadi kalau orang masalah terganggu masalah kejantanan, ini dikompres, ini perut sama pinggang, sama pantat. Sini. Ini kan pinggang beda dengan pantat. Ya kan? Di sini. Coba sama berdiri. Ini. Ini yang dikompres. Kalau ini rutin dioles tutup plastik, waduh. Jos. Itu macam besi pipa. Jos. Bunyi, ting gitu Pak. Cerita. Ya, buka lagi. Ya, biar senang lah. Namanya keluarga yang penting tidak sama tetangga. Mana sana? Kan itu ya. Nah, ini setelah begini, baru orang boleh pakai baju. Pakai dulu. Setelah pakai baju, baru nanti di. Kan sekarang pertanyaannya penyakit dalam ya. Pertanyaannya, oke. Saya jawab di penyakit dalam. Oke, saya jawab di penyakit dalam. Nah, bagaimana cara mengobati penyakit dalam? Contoh, penyakit dalam itu apa aja? Penyakit dalam itu bisa mah, bisa asam lambung, bisa bronkitis kronis, bisa flek paru-paru, bisa asma, bisa jantung, bisa limpa,
bisa ginjal, ya kan? Itu penyakit dalam. Bagaimana mengatasi atau menyembuhkan penyakit dalam? Minum. Ya. Minumnya 2 sendok pagi hari sebelum makan. Ya. Ya. Ya, telan. Setelah ditelan, telan ya, biar terjadi fresh, biar penyumbatan terbuka, hirup panjang di Lewat hidung, hidung. panjang, Keluar dulu. lepas panjang. Hirup lagi panjang, terus Sampai penuh. sampai penuh di sininya, sampai nggak kuat baru lepas. Terus sampai 8 kali cukup, baru 2. Nah, kalau menghirup panjang terus terjadi batuk, berarti ini sebenarnya ada penyumbatan. Ada gas di sini. Gas. Nah, kalau mau mentang, boleh mentangkan, bukan? Ada gas di sini. Asam lambung atau penyumbatan jantung, batuk biasanya. Nih, mungkin perokok berat bisa. Nah, nyumbat di sini. Nah, ada kan? Ramon Bajoret maunya membuka. Membuka penyumbatan. Ya. Tadi mengeluarkan cairannya, melepas cairan. Buang aja. Itu caranya. Ya Pak tarikannya. Ya, sudah 8 kali sudah? Oke. Ya. Setelah itu baru lakukan terapi di bawah lidah. Ramuan ini disimpan di bawah lidah. Kalau nggak ada ini, pakai sendok. Taruh sendok. Ya, lidah tepuk atas. Betul? Nah, ini didiamkan, Pak tarikan selama 25 menit. Di bawah lidah itu adalah pusat saraf. Pusat saraf di bawah lidah. Ini diserap oleh otak, dikirim ke seluruh tubuh. Yang merasa ada cairan penyakit maka akan keluar nanti ke mulut. Kalau mau keluar besar-besaran nanti bisa ditetes mata. Tadi kan ditetes mata belum ya? Belum. Tetes mata nanti cairan penyakit keluar lewat hidung dan keluar lewat mulut. Paham ya? Itu ceritanya. Ya. Jadi ini nanti lakukan 3 kali macam ini Pak tarikan. Lakukan, ya 3 kali. 25 menit kali 3. Kurang 4 kali 4. 25 menit kali 4 ya boleh. Oke? Ini saja cara, teknik atau metode terapi penyakit dalam. Ini hanya testimoni, hanya saya lakukan cara. Karena ada pertanyaan bagaimana cara mengobati penyakit dalam yang meliputi sakit jantung atau sakit ginjal atau paru-paru atau limpa atau penyakit lainnya. Maka ini tekniknya. Oke, sudah sampai buang aja dia di selokan. Ya keras deh. Kalau ini iya. Waktu itu saya jatuh patah. Oke. Yang pertama kali sampai nanti mau buka terapi ya. Ya. Jadi ini bermanfaat untuk sampean. Amin. Ya. Ini video ini tidak masuk di YouTube saya. Kalau YouTube saya terlalu besar. Sudah 178.000. Ya. Tidak masuk di tempat saya. Sampean. Tempat sampean pada tempat dia. Tempat saya tidak masuk ya. Sudah banyak video tempat saya, jangan khawatir. Paham? Paham. Oke saudaraku, boleh. Boleh tahu. Video dari sana. Nah, ya boleh. Dekat arah bebas. Boleh, ya. Buka aja biar nggak panas. Oh, aneh biar ada suara. Oke ya. Ini kapas dibasahi dengan ramuan, tutupkan ke telinga kiri. Ambil kapas lagi, basahi dengan ramuan Bajoret sampai basah betul, tutupkan ke telinga kanan.
Kemudian ramuan penyulit di kepala. Nah, kepala dengan tujuan ini dapat meredam dan menyembuhkan darah tinggi, dapat meredam dan menyembuhkan migrain, dapat meredam dan menyembuhkan vertigo, dapat meredam dan menyembuhkan pusing-pusing, dapat meredam dan menyembuhkan kanker otak, tumor otak, dan GERD ya. Begini nih, ya. Begini. Nah, sampai kadang setting orang begini. Nah, kenapa begini? Biar betul-betul masuk ke pori-pori. Nah, di sini 25% sudah pengobatan. Kan orang 25% kalau sakit itu mata maafnya 25%. Nah, di otak kecil pun sama. Nih, kasih juga otak kecil. Ini sering pusing hilang, migrain, vertigo, darah tinggi, GERD hilang. Setelah begitu baru ditutup supaya ramuan yang kami siram di kepala tidak menguap, tidak memuai. Nah, supaya masuk. Tutup tadi yang kapas juga. Nah, begini caranya. Langkah berikutnya kedua, miring, oleskan di leher. Supaya karena takut nanti asupan oksigen, asupan darah gak lancar bisa terjadi. Takut darah tinggi juga. Nah, maka ini diurut 1 menit ini begini. 1 menit berarti sama dengan kalau dihitung 60 hitungan. 1, 2, 3 sampai 60. Tapi videonya takut terlalu panjang, kita slow motion saja. Ya kan? Nah, anggap aja sudah 60 hitungan. Ini pun sama. Nah, ini pun 60 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 60. Gitu ya. Lalu kemudian mulai pinggung, surut sedikit, punggung. Ya. Jangan sayang dengan ramuan. Sebagai terapis, jangan eman-eman dan sayang ramuan. Cukup gini, ini bukan dipijit, hanya oles. Pijitnya di mana kita? Hanya cuma bantu dioleskan. Yang bilang pijit kan begini pijit, atau begini pijit. Ini kan dioles. Kalau bahasa orang Sumatera atau Malaysia atau Singapura, sapu. Lalu tutup dengan plastik ini, saudaraku. Nah, kenapa harus ditutup dengan plastik? Supaya ramuan tersebut tidak terserap oleh kain baju. Paham ya? Ramuan ini meresap sampai ke tulang, ke daging dan sebagainya. Kemudian di belakang, di depan sama pun. Nah, tegak. Setelah itu baru ditutup juga dengan plastik. Ini biasanya orang kalau sakit jantung, bila mana rutin melakukan seperti ini, insya Allah sembuh. Jantung, paru-paru, bronkitis, sesak napas, asam lambung, limpa, ginjal, prostat, gangguan pencernaan, lakukan semacam ini. Tidak sama belakang, sakit pinggang, ginjal, macam ini terus. Rutin aja setiap hari, insya Allah segar bugar. Dan terkesan orang itu sering melakukan seperti ini, terkesan awet muda. Kenapa terkesan awet muda? Karena merasa fresh, merasa sejuk. Kalau orang Singapura bilang sejuk, ya kan? Segar enggak? Sama merasanya segar. Spontan segar. Nah, spontan segarnya, tanpa pijit. Orang dipijit tidak ada kata-kata segar. Segar Pak? Tidak ada. Sakit. Nyaman, sakit. Aduh, ya. Ya. Ini nggak ada aduh. Tak ada sama sekali aduh.
waduh, Tak payah. nyaman, iya kan? Tak payah menyakiti orang, ya kan? Tak payah. Kemudian kalau sakit di sini, ya, misal stroke, sapu stroke. Kita cobain stroke, anggap aja pas stroke, ya. Stroke. Ini anggap peranggapan stroke, sapu. Macam ini aja, tak. Ini kan sakit. Apa? Tak boleh menyakiti orang. Lembut. Tak boleh menyakiti. Macam ini tak sakit. Ya kan? Sapu aja. Sapu sini. Ya kan? Setelah itu baru mulai dikasih ini dulu ntar. Ini kan disapu tadi, kalau orang stroke belum disapu rata, disapu rata pakai, kan? Pakai ini, disapu rata misalnya ini rata, pakai. Nah, setelah dipakai, baru ini dikelempar. Ya, cuma kalau orang stroke nggak bisa begini, ada yang pegang. Tak pegang. Nah, macam ini, ke sana, nah, macam ini. Nah, macam ini kalau orang stroke. Macam mana kaki? Mari kita praktekkan di kaki. Ini kakinya. Nah, Misalnya ini yang JP. misalnya semua Ya, ini sampai ke sini. wajib cuma. Kalau kaki wajib cuma. Hanya begini tambahannya. Kita sapu kaki kan kaki banyak kotor, banyak tanah kaki kan. Nggak usah. Kita begini aja. Kan? Macam ini. Lalu begini. Karena kalau kita kecapi ini banyak virus, tak boleh. Begini. Aman kan? Nah, setelah ini baru ini boleh sapu ini. Ya kan? Oh, boleh. Setelah sapu macam itu, nah, ini boleh sudah Pak, macam ini tak masalah, kan? Baru ini, ini untuk orang stroke tak bisa gerak, tak bisa apa ya. Sudah selesai, ya kan? Selesai. Ini untuk orang stroke, tapi nanti kanan kiri. Ini kan hanya contoh. Ya. Ini kan nanti kanan kiri stroke. Itu dilakukan. Ini pun wajib. Nah setelah itu baru lakukan apa namanya? Setelah dikompres, orang tersebut boleh pakai baju. Misal contoh, silakan pakai baju dulu. Contoh, apa ini? Dalamannya. Pakai dulu apa? Ini belakangan. Itu aja, duduk sambil duduk. Setelah lakukan kompres, orang boleh diperbolehkan pakai baju. Paham? Nah, ya duduk lagi. Saya akan rinci manfaatnya. Manfaat dikompres ini dapat menyembuhkan darah tinggi, migrain, vertigo, GERD, kanker otak, tumor otak, ya, sama GPS.
JPS kalau di Singapura tuh, JPS itu S-nya itu sindrom apa tuh? Virus yang menyebar di seluruh saraf. Manfaat lain apa? Ya, dikasih kapas di telinga, dapat menyembuhkan pegal-pegal di sini, punggung akibat dari kolesterol yang tinggi. Sama dapat menyembuhkan darah tinggi di sini, merasa ringan dan enteng. Punggung kenapa dikasih? Khawatir sakit jantung yang lembus ke belakang, maka dikompres punggungnya. Kenapa dikompres pinggang? Khawatir dia sakit ginjal atau radang ginjal dan sebagainya. Kenapa dikompres ini? Ini untuk paru-paru basah, flek paru-paru, bronkitis kronis, asma, jantung. Kenapa dikompres perut? Khawatir ada gangguan pencernaan, atau lever, atau prostat, atau miom, atau serviks, atau keputihan, atau kanker rahim, atau penebalan lini rahim. Itu sini. Kalau cewek nanti tambah MSP-nya dikasih apa namanya, softtek di bahasa Mandarin pakai. Kenapa dikompres juga? Nah ini yang disebut melancarkan peredaran darah tanpa dipijit. Paham kawan? Paham. Nah, kalau sudah begini, apakah sambil sih mau capek-capek pijit orang? Pengumuman baca cepat ini enggak? Iya. Ya. Terasa banget Pak. Jawabannya cepat ini daripada pijit. Dipijit masih sakit Pak. Bahkan Ya, terasa 3 hari. Sakit. Serius, terasa banget. Orang dipijit masalah pencernaan, Bapak Singapura ya. Dipijit masalah pencernaan saja. Saya dulu pijit juga, maka sampai terbang sini. Di sini ini pijitnya nyampe ke perut nih. Ya kan? Baru saya begini udah au gitu kan? Coba, betul nggak karuan? Saya nggak beda santai. Nah itu, coba. Ayo gimana? Itulah tukang pijit kerjanya. Ya kan? Saya dulu bangga, senang orang, aduh senang, tambah. Itu saya bukan orang lain. Maaf, ini bukan kepada sampean, saya sendiri yang pijit orang. Kalau tidak senang tambah. Itu kalau kamu pencernaan. Kalau gula di sini, kalau gula. Ini gula. Ayo. Tidak usah pijit lain. Tapi setelah saya ada metode ini, namanya juga capek pijit-pijit orang. Untuk apa? Buang tenaga, nggak ada kerjaan. Ini aja yang simple capek. Nah sekarang saya tanya satu persatu, oke? Ini video sampai sini loh saja. Oke, saya tanya, jujur, oke? Karena Allah sampai jujur ya. Karena Allah. Ya, satu, ini Bapak yang Singapura juga tahu, dia tahu. Ini sandiwara ketiga, ya kan? Ini kita ada janjian nggak? Ada kan? Saya tidak mengajak sandiwara, betul? Oke ya. Satu, apakah sampean Anda, bahasa Anda, sampean bahasa Jawa takut tak bisa, saudaranya, apakah saudara setelah saya lakukan seperti ini merasa sejuk? Ya, merasa. Ya. Merasa ringan? Ringan. Merasa enteng? Enteng. Merasa segar? Segar. Merasa nyaman? Nyaman. Merasa semua. Ayo. Jujur sebelumnya itu awal tadi ngobrol Iya. intermezzo. Iya. Saya sebetulnya udah lelah. Makanya kalau cek Sunda makam wae apa sih kalau Jawa angop Lelah. semua. Iya. kan? Capek. Tadi saya ngobrol terus kan. Iya. Nah, lelah capek. Lelah menunggu saya ya. Iya. Iya juga nggak apa-apa. Jujur. Intermezzo juga. Iya. Lelah badan. Lelah Soalnya badan. kan nggak tidur Iya, tipis. iya. Nah saya lihat tadi kurang tidur memang langsung saya kemari. Iya. Jadi ya lelah capek, apa badan gitu. Iya. Pak. Oke. Tapi alhamdulillah Oke. Jawab sendiri ini sudah. sekarang Ayo. apa ya? Ringan. Pulih gitu loh. Boleh. Seger. Pulih seger. Jadi kalau kan baterai itu penuh lagi nih casnya. Casnya. Ibarat Kalau HP. mungkin seperti itu ya. Mungkin ya. Tadi kan HP-nya lobet HP-nya perlu dicas. Sekarang sudah penuh casnya. Sudah 100% lah ibarat cas kan. Ya. Kalau masih 50% kan masih kerap kelip. Betul. Ini 100%. Oke. Seger, terasa Seger. Di badan gimana rasanya? hangat.
Sangat segar juga nyaman. Di perut Perut enak. 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 Di punggung. Jujur, tadi sempat kentut, mohon maaf. Saking ini. Tidak masalah. Sekarang juga ada enak. Pinggang macam mana pinggang? Biasanya orang berumur kan pinggangnya tak nyaman. Enak. Nggak enak kan? Enak. Ini Enak. enak. Nah, itu. Enak juga. Oke. Dari itu hasil semua saudaraku, bila mana sambian atau Anda atau saudaraku mau buka terapi, ditanyakan seperti yang aku tanyakan. Ya. Setelah saya tanya begitu, apakah Anda merasa itu pertanyaan kan semacam penyidik? Kan ya? Disidik orang, disidik. Ya. Apakah Anda merasa nyaman? Iya. Apakah Anda merasa senang? Iya. Apakah merasa senang? Iya. Setelah itu terakhir, komentar yang paling terakhir, Anda yang menceritakan ini. Silakan, tiru saya ini. Ya. Komentar sekarang. Komentari. Komentar Sendiri. Iya. Tentang sampean kan komentar sendiri, apa? Iya, artinya semua apa Semua, yang ya. dilakukan itu Iya. terasa semua. Oh. Kan tadi saya udah Ya, sudah bilang. berarti ya? Sudah curhatnya tadi ya? Iya, tadi kan itu kan saya memang terasa lelah, lemas. Jujur, Iya. kalau boleh, Iya. tapi mohon maaf, demi Allah, jujur lelah banget tadi. Karena ya. Lelah banget. Bener-bener lelah. Sampai saya tadi ditawarin tidur juga, ya namanya badan lelah gimana? Iya. Karena tidur setengah enggak. Oke. Kemudian berikutnya, setelah ini semua terjadi, siapkan keranjang. Siapkan keranjang yang sudah dikasih plastik, tapi sampai nanti mengutakan di sini kalau membentang. Ini misalnya karena masuk angin karena kelelahan, masuk angin karena perjalanan jauh biasanya langsung keluar biasanya. Atau ada asam lambung atau keluar. Kalau tidak ada masalah. Lebih segan lagi nanti bila mana ini diminum nanti. Setelah diminum ditelan habis sampai sini, tolong hirup hidung. Buang mulut 12 kali ya. Telan. Masuk, hirup hidung, panjang. Buang, pelan. Belut. Terus 12 kali, baru satu. Terus baru 2. Baru 3. Terus 4 sampai 12. 5 6. Hirupnya lebih panjang lagi. Sampai panjang kan. Lebih penuh. Ya, terus buang. Nah, lebih segar lagi terus. Merasa kayak hidup baru. Wah, merasa lebih muda. Lebih fresh. Iya. Terus merasa lebih fresh. Iya. Terus lagi. Merasa hidup setahun 1000 tahun lagi. Merasa semua, merasa. Orang merasa biasa, merasa. Terus. Berasa seperti ada di pegunungan. Terus. Sejuk. Terus. Sudah 12 kali belum? Belum ya? Tak ada sentuhan-sentuhan pijit, tak ada. Apa iya? Santai saja. Santuy. Nah, lalu kemudian keluar oleh detoksifikasi. Ini namanya detox. Detox itu apa? Sedikit asam keluar. Detox apa? Sedikit cairan kolesterol keluar. Detox apa? Sedikit cairan gula keluar. Detox apa? Sedikit cairan kotoran penyakit keluar. Untuk dikeluarkan lagi apa? Taruh di balikan. Hop, diam, tunggu selama 25 menit. Setelah 25 menit dimuntahkan. Kalau keluar darah, berarti ada luka di lambung. Kalau keluar darah, mungkin ada bronkitis kronis. Kalau keluar darah, mungkin ada amandel. Kalau keluar darah, mungkin ada penyumbatan pembuluh darah. Tak usah cemas, tak usah takut, tak usah gelisah bila mana keluar darah. Santuy saja. Oke? Sip ya? Sip. Itu saja sudah. Setelah 25 menit ini, kemudian nanti dimuntahkan situ. Di situ namanya kita clean raga, clean tubuh.
badan, membersihkan raga, membersihkan tubuh. Keluarlah cairan penyakitnya. Dalam tubuh kita nih ada gula, tapi tidak boleh berlebihan. Kalau berlebihan keluar di situ. Dalam tubuh kita boleh ada asam, tapi tak boleh berlebihan. Berlebihan nanti keluarkan di situ. Dalam tubuh kita perlu gula, tapi tak perlu berlebihan. Berlebihan hanya orang sakit gula, buang dari situ. Ini cara menyapu, cara membersihkan badan kita. Syariatnya pakai ramuan banyu. Begitu kawan, saudaraku. Oke? Ini sampai dengan saya sudah Allah pertemukan. Allah memberikan saya kehidupan sehingga saya bisa bergerak untuk menerapi panjangan semuanya. Bila mana terjadi kesembuhan, itu bukan karena saya, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Itu. Bila mana mengalami kesuksesan, panjang umur, itu bukan dari saya, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Hanya kebetulan kita dengan media terapi Banyurip, Allah mempertemukan. Kita hanya mengakui bahwa kita adalah saudara. Sepakat? Sepakat. Oke? Itu. Oke, demikian terapi saya yang sudah saya praktekkan. Ini hanya sebuah praktek, ini hanya testimoni yang insya Allah nanti beliaunya akan membuka cabang atau terapis atau reseller di Banten. Terima kasih untuk semua nuwun. Semoga video ini bermanfaat untuk orang banyak, bermanfaat untuk masyarakat luas, dan bermanfaat untuk masyarakat di mancanegara. Terima kasih. Saat ini pasien dari Perancis, Singapura. Asal Singapura, Bapak Muhammad Iqbal, tinggal Perancis sudah 45 tahun pemirsa. Saat ini akan menjalani terapi ramuan Banyurip di Pusat Terapi Banyurip Yogyakarta. Yang akan menangani terapisnya yang akan menangani adalah Ahmad Rasidi. Ketan merah ya. Ketannya merah udah bagus. Ketannya merah. Udah ketannya merah. Ini bagus ini bisa. Nah, iya. Oke, baik. Saya akan menjelaskan cara penanganan metode penyembuhan segala macam penyakit, ya. Terlebih dahulu ramuan Banyurip dioleskan ke kepala. Ini namanya saya lakukan metode oles kompres namanya, ya. Ya, contohnya kayak gini. Ramuan Banyurip dioleskan ke kepala. Ini manfaatnya yaitu untuk membuka penyumbatan saraf yang ada di otak, yang ada di mata, dan ada yang di seluruh tubuh. Saraf akan lancar kembali, ya. Contohnya kayak gini. Nah, ini ada 5 titik yang harus ditekan, ya. Dari sini dulu 1 di dahi ini, tengah-tengah dahi. Nah, dipijat minimal 1 menit, ya. Ini saya kasih contoh buat teman-teman di rumah, ya. Umpamanya merasa gak enak badan atau merasa pusing, ya, ditekan di sini menggunakan ramuan Banyurip, ya. Ini juga ditekan ini dekat alis, di atas alis, ya. Ini titik yang kedua. Nah, oke. Ini lakukan sama juga 1 menit. Sama yang kiri juga, kanan dan kiri. Ini titik yang ketiga, ya. Oke. Tahan. Sama di pelipis, ya. Ini namanya pelipis, ya. Pelipis kanan dan kiri, ya. Kayak gini, 1 menit. Nah, ini untuk membuka penyumbatan saraf, terutama bagi yang menderita buta warna, ya. Sama juga metodenya seperti ini, ya. Sama juga ini lagi, tekan di bawah dekat kelopak mata, ya. Nah, kayak gini.
Sambil dipijit-pijit kayak gini, diurut pelan saja di daerah kelopak mata. Oke, ini lakukan 1 menit minimal ya. Nah, terus kita lanjut di leher. Rahman prajurit dioleskan ke leher. Nah, bagi yang sakit darah tinggi, biasanya di sini, bagian sini, leher kanan dan kiri terasa kencang atau sakit. Ya. Nah, sama juga diurut minimal 1 menit kanan dan kiri, ya. Oke, selanjutnya dari kepala sudah sampai leher, kita lanjut dioleskan ke dada. Ya, ini bapaknya menderita sakit akibat jatuh. Ya, jadi daerah bagian dada kiri ya bapak ya, dada kiri ini terasa sakit kalau nafas sesak katanya. Ya, oke. Perut diolesin juga, jangan lupa. Ini di seluruh tubuh harus atau wajib dioleskan. Nah, kayak gini. Oke, maju dikit, maju. Oh. Selanjutnya setelah dada sama perut, punggung juga diolesin, oke? Punggung dan pinggang. Nah, seperti ini tulisnya. Ini daerah sini yang sakit ya. Tahan ya bapak ya. Ya, saya pijit dulu biar sarafnya tidak kaku ya bapak ya. Tahan bapak. Oke. Ini bila sakit, terlalu sakit, ini kompresnya kita menggunakan kapas. Kapasnya tipis saja ya. Jangan terlalu tebal. Biar tidak memakan ramuan terlalu banyak ya. Kayak gini, ambil kapas secukupnya, sekurang gini, lalu dilumuri dengan ramuan vanilin. Oke. Nah, dilumuri secara rata. Oke, baik. Setelah dilumuri ramuan banyurip, lalu ditempelin kepada yang sakit ya. Nah, seperti ini. Umpamanya sakit jantung juga metodenya sama ya, diolesin pakai kapas, dikompres pakai kapas. Setelah dikasih kapas, lanjut ditutup dengan plastik ya. Agar ramuan tidak memuai ya, biar menyerap, bekerja dengan maksimal. Oke. Nah, kayak gini contohnya. Sip. Sama juga untuk yang punggung ya, kita tempelin plastik juga, dikasih plastik. Oke. Setelah itu kepala juga ditutup. Ditutup boleh, nggak ditutup juga nggak apa-apa. Kalau nggak punya plastik buat kepala ya. Ditutup ya. Ya. Soalnya lebih maksimal ramuan bekerja. Oke. Ditutup dengan plastik. Oke. Selanjutnya bagi yang menderita stroke ya, atau sulit digerakkan tangan kanan atau tangan kiri, diolesin pakai ramuan banyurip ya. Kayak gini contohnya. Nah,
Setelah diolesin tangan kiri, lanjut kita kompres menggunakan clean pack atau ditutup dengan plastik. Oke. Coba angkat. Kiri sudah, lanjut kanan. Seperti ini. Oke. Ditutup juga pakai kelimpak. Ditutup dengan umpan juga, ya, biar lawan Tidak memuai. Oke, diangkat. Oke, ini biar tidak copot ya. Tambahin empat juga nggak apa-apa. Oke, setelah selesai kita lanjut ke metode yang utama atau metode yang utama ya, yaitu metode minum sama gurah mulut. Hah? Kaki masih ada. Oke, setelah itu saya siapkan keranjang dulu ya. Oke, baik Bapak. Kita lanjut ke metode yang pertama, yaitu metode minum. Ramuan Banyu-Urip diminum takarannya 1 sendok makan pagi, 1 sendok makan sore, 1 sendok makan malam sebelum makan atau dalam keadaan Masih perut perut kosong. kosong. Ya, siap? Langsung saya praktekkan metode minum takarannya 1 sendok. Sudah saya rekam, tinggal ditelan saja. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ditelan. Setelah ditelan, hirup nafas, buang mulut, tarik nafas, buang di mulut sampai 7 kali ya. Bagi yang menderita sesak nafas ya, nggak bisa nafas, cukup diminum, insya Allah akan nafas lancar lagi ya. Oke, enak Bapak? Seger ya? Alhamdulillah. Oke, setelah itu lanjut ke metode kedua, yaitu metode gurah mulut atau gurah di bawah lidah. Ramuan Banyu-Urip, setelah minum takaran ramuan Banyu-Urip 1 sendok makan, ambil lagi takaran ramuan Banyu-Urip 1 sendok makan lagi, disimpan di bawah lidah. Ini namanya metode gurah mulut atau gurah di bawah lidah ya. Disimpan, ditahan, kasih waktu 25 menit ya. Habis 25 menit baru dimuntahkan cairannya ke keranjang sampah. Oke, baik Bapak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ngomong, jangan ditelan selama maksimal 25 menit. Metode gurah mulut lakukan 3 kali pengulangan di bawah lidah per 25 menit. Jadi setelah muntah yang ditahan kasih lagi, ditahan lagi. Oke, sampai 3 kali pengulangan. Oke, jadi gitu Pak cara dan metodenya untuk penyembuhan segala macam penyakit ya, dari penyakit luar ataupun penyakit dalam ya. Manfaat dari metode minum sama gurah mulut ini Bapak, yaitu dapat mengeluarkan dan dapat melarutkan segala macam cairan kotoran penyakit yang ada di dalam tubuh ya. Contohnya kayak emah, asam lambung, kolesterol, darah tinggi, itu larut keluar ya. Proses pendetoksifikasinya atau proses pengeluaran cairan kotoran penyakitnya bisa lewat BAB, bisa lewat pipis, dan bisa langsung lewat metode gurah mulut ya. Karena kunci utamanya, kunci sukses kesembuhan
Di pengobatan terapi rawat Banyurip ini 50% ada pada metode gurah mulut atau gurah di bawah lidah. Ya. Jadi teman-teman mau sakit jantung, stroke, semua penyakit kunci utamanya ada di bawah lidah. Ramuan yang disimpan di bawah lidah. Ya. Terus kunci utamanya lagi 25%-nya ada di metode minum. Akarnya 1 sendok. Jadi 75% kunci sukses kesembuhan ada pada metode minum sama gurah mulut. Ya. Jadi dilakukan secara rutin di rumah. Oke. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.